Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, setelah kami memuja, memuji, membesarkan nama Tuhan, tibalah saatnya saat ini kami membuka bukan hanya telinga tetapi membuka hati kami. Supaya Tuhan berbicara dengan leluasa. Roh Kudus berbicara, berkata-katalah kepada kami. Dan tolong kami pada waktu kami sebentar akan membaca Alkitab. Firman Tuhan yang hidup, yang benar, yang kudus itu. Supaya kami bukan hanya bisa mengerti, tetapi kami juga melakukannya. Biarlah segala puja-puji kebesaran kami kembalikan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Saudara, sebuah sukacita kalau hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Saudara, dari tahun 2021 saya telah menjalani masa yang disebut dengan masa emeritus, pensiun begitu, di dalam sinode GKI, sehingga hari ini sudah berjalan 4 tahun lebih saya. Saudara, memang perjalanan pelayanan daripada seorang hamba Tuhan itu harus tidak lagi di dalam struktural, itu sudah terjadi dan itu selalu akan ada dalam perjalanan hidup. Tapi saya bisa melihat bagaimana di dalam perjalanan 4 tahun ini saya ternyata telah bertambah, saudara, tidak lagi menjadi pendeta yang full ada di satu jemaat tetapi bisa berkeliling ke berbagai tempat. Karena sudah tidak terikat di satu jemaat. Ini menjadi sebuah sukacita. Dan saya pun sekarang sudah mendapat 2 julukan, pengacara sama MC. Pengacara itu pensiunan banyak acara. Yang kedua itu MC itu momong cucu. Karena saya juga sudah punya cucu dari anak yang pertama, anak kami yang pertama. Jadi sudah 43 tahun perjalanan pernikahan saya. Di dalam perjalanan ini ada 2 putra yang Tuhan karuniakan. Satu melayani saat ini di GKI BSD. Satu lagi di sekolah IPK yang integrate di Meruya. Jadi dua-duanya juga menjadi pelayan Tuhan. Jadi saya sendiri sekarang dengan semua berdua ada di Jakarta, ada di Kemayoran. Jadi kami ada tinggal di apartemen sehingga lebih leluasa. Mau pergi begitu bebas begitu. Jadi itu adalah sebuah sukacita. Biasa saya kirim salam dari jemaat. Tapi karena sudah tidak punya jemaat lagi, salam dari semua dan anak-anak dan cucu. Kiranya Tuhan memberkati saudara di GKI Bali yang 2017 saya pernah berkhotbah di sini. Terjadi sebuah perubahan yang kita bisa lihat. Bersyukur sekali Tuhan memberkati jemaat di sini, bukan hanya masalah gedungnya. Tapi melihat bagaimana Tuhan menolong di dalam perjalanan iman kita. Sebagai musafir di dunia ini, bahwa kita tidak bisa berharap kepada apapun juga di dalam hidup ini. Harta kekayaan itu akan lewat, saudara. Kesehatan kita pun tidak selalu akan ada. Kesempatan tidak pernah selalu terjadi. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kiranya Tuhan akan tolong. Saudara, mari kita akan bersama memikirkan sebuah tema, kekuatan doa. Kita baca terlebih dahulu di Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya hanya akan baca sampai ayat yang ke-16. Silakan memperhatikan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah saudara dan saya yang percaya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, kita tentu mengatakan doa itu adalah hal yang penting. Penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah betul-betul kita mengandalkan doa di dalam perjalanan hidup kita sebagai gaya hidup? Jawabannya mungkin ya, jawabannya juga mungkin tidak. Seringkali bisa saja doa menjadi pilihan terakhir bagi kita. Setelah semua usaha karya kita itu gagal, baru orang berdoa. Bisa seperti itu. Atau ketika berdoa, ketika jawaban doa itu belum tiba, maka kita berdoa dengan lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih serius seperti itu. Yakobus sebenarnya mengajarkan doa itu adalah senjata rohani yang sangat efektif dalam keadaan sukacita ataupun juga di dalam penderitaan, dalam keadaan sakit dan di dalam keadaan jatuh dalam dosa. Itulah yang dikatakan. Maka secara alami kekuatan dan kuasa doa itu menjadi bagian di dalam setiap musim hidup kita sebagai orang yang percaya. Saudara, kalau kita tahu kita memiliki, artinya di sini hanya 2 musim. Tapi di negara bagian yang lain kita tahu ada 4 musim. Kita tahu ada musim yang disebut musim semi. Musim dimulai bunga bermekaran, suhu mulai hangat dan setelah musim dingin. Gambaran hidup bahwa bagaimana di dalam hal ini kita berdoa ketika masa-masa pertumbuhan, pemulihan iman, datangnya kesempatan baru dan seterusnya. Tapi saudara, juga ada musim panas yang menjadi dikatakan suhu udara atau temperatur menjadi panas. Dan juga dikatakan banyak aktivitas dilakukan di luar ruangan. Gambaran dalam hidup kita perlu berdoa di saat-saat puncak kekuatan, kesehatan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Maka juga dikatakan pelayanan yang bertumbuh, masa berkarya, membangun dan seterusnya. Kita tetap berdoa. Tetapi kita tahu ada musim yang disebut musim gugur. Di mana daun berubah warna lalu gugur, cuaca menjadi sejuk. Gambaran kehidupan kita harus berdoa ketika masa transisi. Ketika anak-anak dewasa dan pergi. Ketika kita memasuki masa pensiun. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Masa refleksi, masa tenang. Saudara, kita juga ada musim gambaran dingin, musim dingin. Di mana kalau kita tahu musim dingin, sangat dingin, turun salju di banyak daerah, pohon-pohon gundul dan terlihat mati. Walaupun putih, itulah yang terjadi gambaran hidup. Tetapi dikatakan kita perlu berdoa ketika masa tua, masa sendirian, simbol keheningan, mungkin sakit, juga kedalaman dalam hidup kita lebih mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, perlu kita bersyukur dalam setiap perubahan. Di dalam setiap peristiwa musim yang berganti. Sebab itu mari kita berbicara tentang kekuatan doa. Mulailah kita dengan berdoalah di setiap musim. Saudara, kalau kita membicarakan tentang surat Yakobus ini, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca dikatakan waktu menderita. Berarti saudara-saudara waktu mengalami kesulitan, waktu mengalami tekanan, waktu mengalami penderitaan berat. Kondisi waktu itu jemaat Yahudi di masa-masa itu, mereka adalah jemaat diaspora. Jemaat yang tersebar, tidak berada di Israel tetapi berada di berbagai tempat. Oleh sebab itulah maka di tempat diaspora di mana mereka berada, seperti juga saudara diaspora sampai ke Bali begitu. Ada di sini, GKI ada ketika masa-masa saat-saat yang tidak mudah, tetapi kita juga bisa melihat. Saudara tahu pada waktu itu jemaat Yahudi tersebar di perantauan, mereka mengalami penderitaan karena penganiayaan akan iman dan
kebangsaannya. Kita melihat bagaimana kesulitan ekonomi, didiskriminasi di berbagai kondisi situasi saat itu. Bahkan juga jemaat Yahudi itu mengalami keadaan bukan hanya kesulitan ekonomi, tapi juga penindasan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tekanan sosial, ketidakadilan. Oleh sebab itu kita melihat penderitaan di sini tidak hanya dimaksudkan sakit secara fisikal, tetapi juga tekanan batin, penganiayaan, pergumulan hidup sehari-hari di dalam mencari nafkah, kebutuhan hidup dan sebagainya. Oleh sebab itu maka doa itu adalah respon utama bagi orang Yahudi di saat-saat mereka menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus? Yakobus mengatakan respon yang benar, jangan mengeluh, tetapi berdoa. Jangan dikatakan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi datang kepada Tuhan dalam doa. Ingat, doa itu jalan yang pertama, bukan jalan yang terakhir. Doa itu membawa kita masuk ke hadirat Allah, lebih dekat dengan Allah. Kita lebih berkomunikasi, kita lebih berelasi. Allah yang memberikan kekuatan bukan sekedar solusi instan, tapi Dia menolong. Dan biarlah kita tetap berserah, beriman dan berharap. Itu yang perlu sekali. Saudara, sebab itu biarlah kita harus berdoa ketika mengalami segala musim di dalam hidup kita. Tetapi juga Alkitab mengatakan bukan hanya waktu menderita, tetapi dikatakan kalau ada seorang bergembira atau katakan bersuka cita, baik ia menyanyi. Saudara, menyanyi itu hanya terbatas kata menyanyi, tetapi sebetulnya bersyukur. Kita mengucapkan rasa syukur. Bernyanyi artinya memuji Tuhan. Artinya kita memuliakan Tuhan. Di sana saudara terkandung ketika ada rasa bahagia. Segala kemuliaan itu kita kembalikan kepada Allah. Saudara, di sini kita lihat sukacita adalah ekspresi iman. Pada waktu banyak orang sedang susah ingat Tuhan, tapi senang lupa Tuhan. Kita seharusnya di saat apapun, di segala musim hidup kita, kita mengingat Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Tuhan yang selalu mengasihi engkau dan saya. Dia yang sudah mengorbankan nyawa di atas kayu salib. Mencurahkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tidak pernah meninggalkan engkau di saat keadaan apapun juga. Saudara, Yakobus mengingatkan dalam kegembiraan pun arahkan hati untuk memuliakan Tuhan melalui puja, puji dan ucapan syukur. Oleh sebab itu ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Bersyukur itu sebagai ekspresi kekaguman mengenal Kristus. Memiliki relasi dengan Tuhan. Itu adalah merupakan sebuah rentetan kekaguman ekspresi kita. Ketika kita mengenal bagaimana Tuhan Yesus gembala yang baik. Kita akan penuh dengan ucapan syukur. Mengungkapkan syukur melalui segala hal yang bisa kita nyatakan kepada Dia. Saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itu yang seharusnya ada. Saudara, ada sebuah kisah ini kisah lama. Tapi saya lihat sekarang ini banyak orang gampang sekali banyak ilustrasi yang bisa keluar melalui TikTok lah, melalui apa, banyak sekali. Tapi ada kisah yang dari dulu saudara, saya mengingat di mana ada seorang dikatakan masa lampau, seorang ibu dengan 2 orang anak. Anak yang pertama itu pedagang dendeng, saudara tahu ya. Daging yang dipotong-potong, dikeringkan. Sekarang sih nggak usah dijemur. Kalau dulu harus dijemur. Sekarang ke Becenghang, saudara. Semua sudah ada begitu. Kalau dulu harus jemur dendengnya dan sebagainya. Seperti itu. Anak yang kedua itu punya usaha payung. Jadi artinya kalau yang satu butuh udara panas untuk menyembur dendeng. Yang kedua butuh banyak hujan supaya payungnya laku. Begitu dulu kan payung juga bukan kayak kita. Payungnya dulu payung itu sederhana sekali, dipakai rusak beli lagi. Jadi
Kalau hujan baru pedagang payung laku. Jadi si ibu ini pada waktu berdoa, anaknya dengar begitu ibunya berdoa. Kalau berdoa, Tuhan kasih Tuhan udara panas supaya dendeng bisa dijemur dan kemudian bisa dijual begitu. Anaknya bilang, mama salah doanya. Saya jadi gak ada keuntungan karena apa panas terus. Orang panas gak butuh payung begitu. Lalu ibunya doa lagi. Doa Tuhan tolong beri banyak hujan. Maka si anak yang pertama bilang mama salah doanya. Karena apa? Waktu dia berdoa seperti itu apa yang terjadi? Yang satu rugi, yang satu untung seperti itu. Lalu ibu ini cukup bingung tapi dia kemudian berdoa mengatakan Tuhan saya serahkan semuanya kepada kehendak-Mu yang terbaik. Minta ini salah, minta itu juga salah. Ada istilah dalam bahasa Indonesia buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Nah itu buah si malakama kan. Oleh sebab itu si ibu cuma bisa berserah. Saudara, berserah itu bukan menyerah. Berserah itu kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan berdaulat mengatur hidup kita. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa pungkiri. Siapa yang hidupnya selalu senang? Yang lancar gemah ripah lo jinawi. Siapa yang selalu menderita di dalam hidupnya tanpa udara yang cerah dan semarak. Kita selalu ada masa berganti saudara. Tidak pernah kita merasakan semuanya selalu lancar. Setiap orang di dalam pepatah berbahasa Mandarin dikatakan. Setiap orang tuh ada buku yang susah dibaca. Orang yang semuanya baik-baik, tidak semua baik saudara. Saudara orang yang kaya apakah semua baik? Tidak saudara, tidak selalu. Apakah orang yang miskin itu selalu susah? Tidak saudara. Tidak selalu orang yang dikatakan miskin menurut ukuran dunia itu susah. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang menderita, yang miskin. Saudara itu adalah sebuah kata-kata yang sebenarnya menggambarkan hidup kita. Tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini. Saya ini saudara-saudara harus penuh dengan ucapan syukur. Tiap hari, tiap pagi, tiap saat. Selalu mengucap syukur. Sampai ke Bali aja mengucap syukur kan. Waduh udah kalau bersyukur. Saya bukan bersyukur untuk babi guling saudara. Tapi banyak hal yang saya syukuri ketemu dengan teman-teman, anak sekolah minggu yang dulu bertumbuh bersama-sama, rekan sepelayanan pada waktu di GKIM Gloria, rekan-rekan banyak yang kita banyak syukuri saudara, banyak sekali. Tetapi apakah hidup saya semuanya syukuri berarti tidak ada kesulitan? Ada saudara. Menjadi pendeta emeritus itu saudara-saudara tidak punya jemaat. Kalau dulu karena hidup selalu bersama dengan jemaat, suka duka bersama jemaat. Kalau sedang susah dengan jemaat. Senang bersama dengan jemaat. Sekarang tidak punya jemaat. Tidak memikirkan jemaat tapi tidak ada yang mikirin. Betul gak? Kan gak ada yang mikir. Karena apa? Gembala kan sudah masing-masing ada jemaat. Sebab itu saudara tidak ada yang sempurna. Tapi belajar melihat bahwa Tuhan selalu mengatur yang terbaik dalam hidup kita. Saudara saya ingat sekali masa-masa saya punya kesempatan di masa lalu tahun 93. Saya punya kesempatan studi ke Amerika saudara. Saudara saya menerima undangan dari teman untuk bisa melayani sebagai asosiat pastor di Seattle. Di gereja GII Seattle untuk datang ke sana. Saudara saya senang sekali bisa bertemu dengan teman lalu bisa studi. Ada studi di sana ada Seattle Pacific University. Saya pikir bagus sekali saya bisa studi ke sana, bisa melayani jemaat Indonesia sebagai sebuah kesempatan setelah 10 tahun masa melayani begitu. Jadi saya bersyukur sekali sampai ke sana. Saudara ketika mulai pengurusan artinya visa di kedutaan Amerika, saudara tahu walaupun sudah ada surat dari sekolah, sudah ada surat dari gereja, ternyata jawabannya ditolak. Satu kali, bagus saudara satu kali, oh ya yang kedua lah ya. Yang kedua ditolak lagi saudara. Jadi saya berpikir Tuhan
Jangan main-main, ini Tuhan sudah ngomong sama jemaat mau sekolah, tapi kok jadi begini begitu ya. Kok jadi begini begitu. Jadi ada pemikiran ada sesuatu yang kok gak lancar begitu. Yang ketiga juga ditolak saudara. Sampai ada seorang saya tanya sama ada satu pendeta senior, saya tanya, Pak saya ditolak visanya sudah sampai 3 kali. Menurut Bapak bagaimana? Saudara saya terkejut ketika dia ngomong, pendeta yang saya hormati saudara. Dia bilang, kamu ditolak, dicap ya? Iya, buang aja. Apanya? Paspornya buang. Terus apa? Bilang hilang. Saya bilang pendeta ngajarinnya kan. Pendeta ngajarin salah sama juniornya. Saya bingung saudara. Saudara ini adalah kenyataan. Ternyata ada orang yang berpikir bisa seperti itu. Saya sampai geleng-geleng saya bilang. Lebih baik daripada saya melakukan perbuatan yang tidak punya integritas. Lebih baik gak usah pergi. Saudara akhirnya semua diganti dari F1 jadi J1. J1 itu adalah exchange visitor. Artinya kalau saya pergi ke satu tempat selesai studi harus balik ke negara. Jadi nggak bisa tinggal di sana terus. Harus balik. Akhirnya diganti saudara sampai selesai. Oh saya senang sekali semua oke, semua berjalan. Jemaat juga saya kasih tahu setelah perjalanan. Oke, saya bilang bisa pergi. Pergi saudara. Sudah pergi saudara-saudara, mengalami masa-masa ternyata ketika sampai sekolah Seattle Pacific University yang dimulai dari seminari kemudian menjadi university, ternyata keluar kredit yang untuk sekolah teologi itu sangat minim. Lalu saya punya janji dengan jemaat 2,5 tahun akan pulang. Itu tidak mungkin bisa dicapai dengan 2,5 tahun karena ini pakan panjang. Terus kedua, biayanya sangat mahal sekali. Bayangkan saudara, kita kan dapatnya rupiah. Jadi saya punya dapat uang yang saya pakai itu tabungan, seluruh tabungan. Dan ada artinya tuh dana yang artinya jemaat di Bandung itu mengatakan, Pak Joni kami akan tetap dukung Bapak. Dengan Bapak dapat berapa, kurang lebih saudara dikurskan $400. Saya bilang $400 tabungan cukup nggak? Bingung kan saudara? Ini kan kita persiapan sudah semuanya. Akhirnya jalani. Nah, pasti tidak selesai. Pasti keadaan begini. Lalu keadaan bertambah suram saudara. Susah sekali. Kenapa? Semua yang datang dengan ceria itu mengalami culture shock. Ya segala sesuatu kalau orang piknik sebentar itu senang kan. Tapi kalau lama senep saudara. Orang tuh semua senang mission trip. Wah. Punya jiwa mission trip, coba setahun. Pasti akan ngomel. Karena apa? Beda saudara. Seminggu 2 minggu pergi kemana-mana susah pun ya. Nanti balik kan seneng kan. Kita pun di dunia itu sebenarnya sementara. Cuma ada orang ingin terus hidup di dunia. Padahal Tuhan bilang sementara. 70 tahun usia manusia kalau kuat berapa? 80. Tapi saudara lebih dari 80 spare part kita banyak yang rusak. Ya kan susah kan? Itu sebuah kenyataan. Hidup tidak ada yang selalu lancar. Saya melihat keadaan yang artinya tidak tahu. Tapi saya cuma bisa bersyukur. Semua waktu sakit itu tidak bisa tidur saudara. Waktu tidak bisa tidur, makan obat tidur. Makan obat tidur lebih parah lagi saudara. Dampaknya saya sudah... Artinya doa bareng-bareng atau apa. Saya lihat keadaan semua makin lama udah makin kurus. Keadaan saudara sekolah gak lancar gitu. Pelayanan juga jadi sepertinya itu cuma berjalan seperti begitu. Saudara itu suram sekali hidup itu. Gak tahu mesti apa. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih, terima kasih. Sampai kemudian waktu saya lihat keadaan semua saya cuma mengatakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Tidak bisa. Saya belajar berserah tapi tidak menyerah. Dan kemudian saya bicara dengan satu alumnus saat juga yaitu pendeta Joseph Tong di satu bagian bukan di Seattle tapi di bagian Los Angeles. Dia adalah seorang wakil rektor di sebuah sekolah internasional theological seminari. Jadi saya bicara dengan dia, saya mengatakan semua bilang kita pindah aja. Oke lah kalau memang kamu nanti nggak selesai. Terus tanya kamu mau pulang? Atau mau terus? Dia bilang terus. Wah
mendukung kan, anak-anak juga. Oke, papi terus. Oke, saya teruskan. Saudara, saya pindah. Setelah mendapatkan Pak Joseph baik sekali, adiknya Pak Tong itu dia mengatakan begini. Tuition fee is okay, free, but for living expenses you have to pay by yourself. Oke, saya bilang. Saudara, saya ketemu dengan teman-teman dari GKY. Dulu di sekolahkan itu saudara dibayarin. Sekarang mau sekolah saudara-saudara kalau tanya sinode bisa nggak dibayari? Jangan tanya saudara. Malah ditagih jemaat-jemaat kan sama sinode kan. Karena apa? Dulu saudara dibayari. Oh, living expenses-nya, tuition-nya juga dibayari gitu. Saya lihat teman-teman GKI hidupnya subur-subur. Saya pada waktu itu hanya lihat gitu, Tuhan, Engkau yang memelihara, aku tidak boleh iri, harus bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kalau orang susah dia nggak susah, kita susah kalau dia nggak tahu ya nggak apa-apa karena Tuhan tahu. Saya belajar, saudara, di tengah-tengah derita sulit sekali. Tapi saudara, ketika saya pindah, Tuhan menunjukkan pelan demi tahap jalan orang benar semakin terang seperti rembang tengah hari. Alkitab katakan makin lama semua badannya pulih malah jadi gemuk. Saya bilang waduh montok ini. Oh ya, jadi montok lagi di LA. Terus perjalanan selesai waktu wisuda saudara untuk Master of Theology itu. Saya serahkan ke semua, dia mengatakan kamu tahu apa ini ijazahnya, ini yang sudah artinya yang sudah saya peroleh. Untuk ini aku banyak menderita. Ya sudah selesai kita pulang. Saudara, itu sesuatu yang sulit saudara menempuh perjalanan 2,5 tahun tidak pernah pulang kembali ke Indonesia. Waktu studi itu saya tidak pernah berpergian kemana-mana saudara, terus saudara. Cuma setiap hari Minggu pergi karena ada pelayanan khotbah. Tuhan peliharakan caranya. Oh ini pendeta diundang di LA pada tahun 93 sampai 96 itu ada 40 gereja Indonesia. Sekarang jangan tanya, lebih banyak lagi. Jadi saya ke sana saudara-saudara melihat bagaimana Tuhan memimpin. Jadi kita tidak pernah tahu, tapi apa? Tujuannya berserah dan bersyukur selalu. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat Corrie ten Boom sebelum ini mengatakan sebuah doa itu menjadi setir kemudi dalam hidupmu atau hanya ban serep saat keadaan darurat. Dan 1 Tesalonika mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, yang kedua, berdoa untuk kesembuhan waktu sakit. Jadi kondisi jemaat perdana atau jemaat mula-mula pada masa itu sangat sederhana, tidak memiliki fasilitas medis modern seperti kita sekarang saudara. Sakit bisa secara fisik, tapi bisa menunjuk pada kelemahan dan keletihan batin karena penderitaan atau tekanan hidup. Peran daripada penatua itu saudara-saudara sebagai pemimpin rohani. Penatua itu bisa kita katakan adalah para hamba Tuhan pendeta yang ditunjuk pada waktu itu oleh rasul-rasul. Saudara, mereka itu adalah pemimpin rohani jemaat yang bertanggung jawab untuk menuntun, untuk mengajar, untuk mendoakan jemaat. Oleh sebab itu dikatakan undang mereka untuk berdoa. Ketika ada yang sakit dipanggil bukan karena penatua itu dokter. Bukan karena dia punya pengetahuan medis. Bukan hanya karena dia tabib. Bukan sama sekali. Tapi dia adalah perwakilan jemaat. Gembala rohani yang membawa orang sakit itu di dalam doa kepada Tuhan. Penggunaan minyak pada zaman itu ada dua makna. Praktisnya medis adalah minyak zaitun. Saudara, dipakai untuk mengobati luka. Yang saudara ingat orang Samaria yang baik hati itu menolong orang yang dipukuli dengan apa? Dengan dikatakan memberikan minyak zaitun. Saudara, dioleskan dalam nama Tuhan. Kita tidak, saudara, hari ini kita tidak hanya dari gereja-gereja Pantekosta atau gereja karismatik yang ada mengoleskan minyak. Bahkan kalau kita ingat, minyak itu menjadi sesuatu yang sepertinya jimat. Itu yang bisa terjadi. Kalau kita, saudara, kita tidak perlu seperti itu karena kita tahu dengan teknologi kedokteran, kita doa dan juga medikal bisa menjalani bersama-sama. Menjadi sesuatu kesatuan yang berjalan. Saudara, doa dikatakan di dalam pengolesan minyak dalam nama Tuhan adalah tindakan iman. Bukan sekedar medis, melainkan tanda bahwa kesembuhan itu bisa datang dari Tuhan.
Kalau Tuhan berkehendak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita selalu belajar menghormati kedaulatan Tuhan. Dia bisa sembuhkan saudara dan saya kalau dia mau. Apapun sakit kita. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tapi jikalau dia tidak kabulkan. Ketika kita berkata, Tuhan aku membutuhkan kesembuhan. Kita harus belajar mengatakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kalau aku harus tidak sembuh, biarlah aku tetap memuliakan nama Tuhan. Kalau aku bisa sembuh, biarlah aku selalu juga memuliakan nama Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita sering menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit dan getir. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu doa bersama, khususnya doa para pemimpin rohani, adalah cara gereja menyatakan kasih dan solidaritas bagi jemaat yang sakit. Doa jemaat bukan pengganti obat, tetapi melengkapi dengan kekuatan rohani dan iman. Peran menguatkan iman, memberikan penghiburan, mendukung dalam doa, bahkan secara praktis menolong kebutuhan mereka. Saudara ingat masa pandemi, kita tidak hanya sekedar berdoa untuk orang yang terkena sakit pada waktu masa pandemi. Tapi jemaat itu mengambil bagian, ada yang mengirimkan makanan, ada yang mengirimkan obat-obatan, betul tidak? Saya yakin sekali bukan hanya di Medan, pada waktu itu saya berada di Medan, mengembalakan GKI Medan, tapi saudara di sini juga pasti itu bergotong royong. Memang kita tidak bisa mengunjungi. Kalau ada yang meninggal pun kita sudah jaga jarak, pakai masker, dan seterusnya. Saudara, kita hidup tidak menentu. Tapi satu hal saudara, ketika kita ada bersama, praktis kita menolong, tapi memberikan penghiburan, mendukung di dalam doa. Itu menjadi kekuatan. Tidak semua orang didoakan sembuh secara fisik. Tetapi doa itu membawa damai, sejahtera. Kekuatan, iman di dalam menghadapi sakit penyakit. Itulah yang sebenarnya kita bisa lihat. Tuhan bisa memberi kesembuhan tetapi bisa memberi penghiburan, kekuatan dengan kesetiaannya dalam sakit. Doa yang lahir dari iman artinya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, didasarkan pada janjinya. Bagi orang yang percaya, kesembuhan rohani lebih penting daripada kesembuhan secara fisikal kita sebetulnya. Itu yang dikatakan. Seorang yang bernama Charles Spurgeon, dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Pada waktu itu dia meminta para penatua gereja untuk datang berdoa untuk dirinya. Karena dia juga ada kelemahan tubuh, dia mengalami dispresi juga, ada asam urat dikatakan di dalam sejarah itu. Dia alami. Tetapi melalui doa dia merasakan ada damai, kekuatan ekstra yang menolongnya karena Tuhan yang setia. Dia berkata sebuah perkataan, doa orang-orang kudus adalah bantal lembut. Dia katakan seperti bantal lembut yang menopang kepalaku ketika tubuhku tidak lagi kuat. Saudara dan saya, kita pun kadang-kadang pernah mengalami. Bukan hanya sakit tubuh, tapi penderitaan di dalam bentuk yang lain. Pada waktu didoakan, di situ kita diberikan kekuatan. Saudara, hampir 10 tahun lamanya saya berada di Singapura melayani sebuah gereja namanya Presbyterian Church di Orchard dan Bukit Batok. Pada waktu saya datang tahun 2003 ada di sana, banyak sekali gereja pada waktu itu belum banyak gereja. Hanya ada beberapa gereja Indonesia. Oleh sebab itu saya sebagai pendeta di gereja Indonesia Presbyterian itu, kalau orang dari Indonesia, dari berbagai denominasi, baik itu mungkin dari Kalam Kudus, dari gereja-gereja yang ada, itu biasanya minta untuk saya datang ke rumah sakit. Saudara, pelayanan saya sibuk, bukan hanya melayani jemaat, tapi melayani jemaat dari Indonesia yang datang ke Singapura berobat. Jadi saya ingat sekali saudara,
Saya berdoa dan saya katakan kalau Tuhan mau sembuhkan pasti Tuhan sembuhkan. Kalian sudah dapat dokter yang terbaik di Singapura, harganya mahal. Ya, terbaik pelayanannya dibandingkan di negara sendiri mungkin kita katakan. Tapi masalah sembuh atau enggak sembuh itu enggak ada yang bisa menjamin. Siapapun diri kita bukan itu. Kalau Tuhan memang mau menyembuhkan, ya Tuhan akan sembuhkan. Saudara tahu, pada waktu didoakan mereka itu saya melihat diberikan kekuatan iman. Tetap ada pengharapan di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit bagi mereka. Siapa bilang tidak sulit, saudara? 24 jam sehari itu terasa begitu lama di dalam penderitaan. Tetapi kalau senang cepat, saudara. Betul enggak? Cepat sekali waktu berlalu. Tapi ketika menderita itu waktu detik demi detik itu begitu sulit sekali. Saudara, hidup saya banyak mendampingi orang-orang sakit. Harus mendampingi, harus mengirimkan orang-orang yang sudah meninggal. Juga artinya upacara untuk pemberangkatan jenazah dikirimkan ke Indonesia. Itu saudara menjadi bagian di dalam perjalanan pelayan saya di Singapura. Saya katakan itu memberikan kekuatan untuk mereka. Saya sudah lupa saudara, saya sudah melakukan di sana. Hari-hari ini ketika saya pelayanan ke berbagai tempat. Pak Joni masih ingat saya enggak? Tiba-tiba ada jemaat ngomong, di mana ya maaf, ini saya lupa. Ini pendetanya pikun. Yang nggak tahu sudah terlalu banyak orang yang saya temui. Dulu Bapak di Singapura mendoakan saya, mendoakan mama saya, mendoakan. Saudara, baru saya tahu. Ternyata mereka tetap ingat. Saya sudah tidak ingat, saudara. Tapi mereka ingat. Bahwa Tuhan melalui doa menguatkan mereka, bukan pendeta itu, tapi mereka ingat orang yang mendoakan juga. Ya sama seperti hari ini kalau orang tuh tiba-tiba, Pak Joni masih ingat saya, Bapak dulu menikahkan saya kan? Ya kalau jemaat saya kenal gitu. Tapi kalau yang mendadak-mendadak gitu kan saya masih mesti agak ngeheng dulu lama gitu. Tapi pasti kalau yang didoakan pemberkatan saya biasanya ingat. Begitu kan, karena kan mereka ada pre-marriage counseling sekian lama, ada pembicaraan. Saudara, ini adalah merupakan hal yang kita bisa lihat. John Piper mengatakan kesembuhan terbesar bukan bebas dari sakit penyakit. Tapi bebas dari dosa dan dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Itu saudara-saudara yang dikatakannya. Maka kalau saudara melihat Filipi dikatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan Yesus pernah berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan dia mengatakan, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Saudara, artinya apa? Tuhan berikan kedamaian. Tuhan berikan ketenangan apapun saudara yang kita akan hadapi dalam perjalanan hidup ini. Tuhan akan memberikan kita kekuatan damai sejahtera. Saudara, mari kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga, berdoa untuk pengampunan dosa. Karena itu hendaklah dikatakan kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Pengakuan dosa itu memulihkan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara, kita punya keluarga, kita punya istri atau suami, kita punya orang tua atau anak. Saudara, ketika kita bisa saling mengakui kesalahan kita, kita mengatakan mungkin seorang suami kepada istri, istriku maafkan aku kalau aku salah ngomong. Jangan nangis 3 hari 3 malam nanti banjir Jakarta. Ya mungkin kita akan berkata seperti itu. Oh iya, ya begitu. Tapi kalau kita bisa mengakui saudara, maka akan ada damai sejahtera. Kadang-kadang orang susah saudara untuk ngomong maaf. Laki-laki jaga gengsinya. Aku kepala keluarga, begitu kan. Seperti pemerintah kita ini susah ngaku saudara dosanya. Ya kan, susah sekali. Aku pemimpin gitu. Tapi kalau sekarang sudah orang tahu bahwa kalau pemerintahan itu
semua kalau di Amerika atau di berbagai tempat tuh orang tuh kalau jadi abdi negara, kalau dia macam-macam kita marah, I pay you, saya bayar kamu gitu, jangan macam-macam loh. Di sini baru saudara, tahun 93 itu saya ingat tuh orang kalau marah ke polisi atau tidak suka dengan orang pemerintahan tuh ngomongnya begitu saudara. Di sini baru nih kedengeran tahun 2025. Kita yang bayar. Mereka itu bukan raja, memang keturunan Menak Jinggo. Ya kan bukan, mereka itu kan kita bayar begitu. Kok bayar tapi ngatur-ngatur. Kalau mau jalan saja kita disuruh minggir begitu. Saudara ini mulai kan baru tahun 2025. Di Amerika sudah 93 itu sudah orang tuh tahu tentang haknya bahwa pemerintah itu dibayar oleh rakyat. Kita dipotong. Tapi saudara di Amerika, di Singapura, di Australia kita bayar pajak. Betul. Nanti waktu kita pensiun itu dikasihkan lagi. Di kita sudah bayar setengah mati saudara. Sampai sudah selesai kita nggak punya apa-apa saudara. Karena apa? Semua dikasihkan pemerintah tapi kita nggak punya. Masih lagi dipajakin lagi. Ya, semoga Tuhan menolong bangsa dan negara kita. Saudara kita tahu bahwa di dalam perjalanan dari kondisi jemaat di sana mengalami penderitaan, sakit, ketidakadilan sosial. Sebab itu sering timbul perselisihan, iri hati, dosa dengan lidah. Itu Yakobus pasal 3 mengatakan seperti itu. Saudara itu terjadi sedemikian rupa. Yakobus sebenarnya menekankan pemulihan sejati bukan hanya dari tubuh. Tapi dari hati, dari relasi yang dipulihkan melalui doa dan pengampunan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan orang yang sendirian dengan dosanya tetap sendirian. Tetapi pengakuan dosa membawa kita keluar dari ketersembunyian ke dalam terang. Saudara itu adalah hal yang sangat penting, keterbukaan untuk mengakui dosa. Saya pernah ada seorang bapak mengatakan begini, Pak, saya ini tidak mengerti kenapa anak-anak saya jauh dari saya. Saya tidak mengerti kenapa, padahal saya sudah berkorban untuk mereka. Lalu saya tanya, apakah kamu mengatakan perkataan-perkataan kepada anak-anak kamu dengan baik? Oh enggak Pak, saya ngomong, saya orang tua kan. Oh iya, saya tanya lagi, anak-anak kamu dekat enggak dengan kamu? Tidak dekat. Kalau saya datang, mereka pergi. Itu yang terjadi. Jadi mereka tidak mau dekat dengan saya. Saya bilang ada problem. Jadi bagaimana Pak? Coba datang sama mereka. Bilang, anakku tolong katakan apa saja aku tidak akan marah. Biasanya kamu marah kan? Iya, sekarang tidak akan marah. Kamu katakan anak mau ngomong apa saja tidak akan marah. Sesudah anak ngomong tidak akan marah, anak berani ngomong. Sudah ngomong lalu bilang maaf sama mereka. Kalau sudah bilang maaf apa lagi yang dilakukan? Saya katakan bukan hanya bilang maaf. Tapi bilang apa yang saya bisa jadi lebih baik sebagai ayah kamu. Saudara, pengakuan dosa itu akan menolong. Banyak keluarga dipulihkan. Hubungan relasi orang tua dengan anak. Saudara, banyak yang dipulihkan. Saudara, saya punya relasi dengan adik saya pada masa yang lampau. Masa-masa kami masih remaja. Itu saya tidak berbicara 1 tahun penuh. Kenapa? Saya sebagai kakak nomor 2. Jadi ada kakak saya nomor 1. Adik saya yang ketiga. Itu saudara-saudara dia bilang, "Koh antar saya ke pesta di sana, teman pesta." Saya antar saudara. Tapi gak pulang-pulang. Jadi saya takut sekali kan. Jadi saya bilang, saya ini, oh gak ada. Terus saya cari gak ada saudara. Sampai ibu saya juga jadi, ini kan anak perempuan. Sudah jam 9 lebih di kota Bandung. Dan kami tinggalnya di Perancis, perapatan Cicadas saudara. Ada di sana. Jadi saya jalan kaki dengan ibu saya. Aduh belum pulang-pulang, ini anak perempuan, apa yang terjadi. Lalu saya tanya waktu pulang. Akhirnya lihat ternyata berboncengan dengan anak pendeta. Waktu pulang sampai saudara-saudara. Sampai kemudian ditanya gitu, kamu antar saya ke sana dijemput kok nggak ada? Iya, jadi di sana itu ada pesta atau enggak? Temen nggak ada. Ternyata dia agak berbohong. Sejak saat itu
Saya tidak ingin berbicara lagi dengan adik saya selama 1 tahun. Dan saya waktu itu belum menjadi orang percaya. Ketika saya menjadi orang percaya, sungguh-sungguh, saudara, saya katakan kepada adik saya, kamu sudah percaya, saya juga sudah percaya. 1 tahun saya tidak pernah berbicara. Maafkan saya. Hari itu relasi kami dipulihkan. Pengampunan dosa di dalam kehidupan jemaat pun sama, saudara. Banyak, saudara. Saya pulang ke gereja di mana saya pernah melayani 20 tahun. Gereja yang sudah 40 tahun. Ada luka, saudara. Dengan apa? Ada hamba Tuhan yang keluar membawa jemaat. Termasuk di GKI pernah terjadi. Itu melukai. Banyak yang mengalami kepahitan. Sebab itu saudara ingat. Engkau bertumbuh bukan karena gereja. Engkau bertumbuh karena relasimu dengan Tuhan dan relasi membaca Alkitabmu yang benar untuk taat kepada firman Tuhan. Gereja itu sarana bertumbuh di dalam komunitas sahabat seperjalanan. Kita butuh sahabat, saudara. Saya katakan kalau ada jemaat, pelayanan saya sekarang ini terbatas dalam konteks banyak pos yang mengundang begitu. Satu kali Pak Joni jauh-jauh setir sendiri, ya, karena kalau orang sudah pensiun bukan hanya rumah ditarik gitu ya, mobilnya ditarik, kantornya juga ditarik, supirnya juga ditarik, semua kan hilang semua begitu. Jadi sekarang setir sendiri, iyalah siapa yang suruh setir? Anak memangnya bisa disuruh setir? Gak bisa juga, jadi setir sendiri. Saya kalau ke daerah Tangerang, saudara 2 jam di muka, 3 jam di muka. Mau khotbah 1 kali pun perjalanan cukup jauh. Kalau ke sini saudara-saudara perjalanan ke airport langsung sampai. Sampai sudah langsung dijemput, kan enak kan. Jadi sering-sering boleh ngundang saya. Gurau ya. Tapi itu yang terjadi saudara. Kita perlu tahu. Yakobus membutuhkan satu pernyataan bahwa ini juga di Dietrich Bonhoeffer mengatakan kita ini harus ada keterbukaan saudara. Banyak orang fisik hari ini dipengaruhi beban batin perasaannya yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7-9. Jika hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosamu dan dosaku. Saudara, kita akan menghadapi dan memasuki perjamuan kudus Tuhan yang sudah mengasihi kita. Saudara, mari kita bersama-sama melihat Charles Spurgeon berkata, doa adalah urat nadi kehidupan rohani. Jika kita berhenti berdoa, kita berhenti hidup. Sebetulnya hidup iman kita. Betapa penting kita harus selalu berdoa dan berdoa. Karena berdoa itu luar biasa kuasanya. Kekuatannya luar biasa. Selama perjalanan hidup saya, saudara, artinya saya kalau kita membaca di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, ini adalah merupakan ayat kami di angkatan Masta. Masta itu masuk tahun 77 di saat. Jadi saya angkatan tahun 77 masuk di saat itu punya grup namanya Masta 77. Di grup yang tinggal 20 orang kurang. Waktu masuk ada 33 orang saudara. Sekarang yang masih bisa ketemu itu ada 20 kurang. Sudah 20 kurang. Kami doakan sehari ada 2 orang, ada 3 orang. Kami doakan tiap hari. Kecuali hari Minggu kami berhenti berdoa. Ayat yang saya cantumkan, satu kata-kata seperti ini yang saya bilang, ayo kita sebelum doa ucapkan dulu. Apa yang kita ucapkan? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Jadi ada baik-baik itu kondisi kita kan. Terus apa lagi? Kesehatan kita. Apalagi dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik. 3 hal saudara. Pertama kesehatan kita. Kedua situasi kondisi kita.
Yang ketiga, di dalam jiwa spiritual kita, semua harus sehat. Saudara lihat ada orang badannya sehat, tapi ketawa terus. Ini berarti ada sesuatu yang tidak sehat. Betul kan? Jadi ada yang badannya baik, rohaninya baik, tapi ada yang tidak baik kondisinya misalnya. Sudah di dalam hidupnya banyak kesusahan, ya baik jiwanya juga rohaninya juga. Tuhan doa, tapi judul terus. Celaka kan? Saudara, ini banyak sekali hal yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu sekali menghargai kuasa doa. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Ada di sebuah kota kecil di Amerika nun jauh, ada rumah, ada gereja di sebelahnya, didirikan klub bordil begitu ya. Gereja di kota itu resah sekali dengan ada tempat bordil, tempat yang mesum. Lalu jemaat mulai berdoa sungguh-sungguh agar tempat itu ditutup. Beberapa minggu kemudian petir menyambar, saudara, rumah bordil itu terbakar. Apa yang terjadi? Pemilik rumah bordil itu mengadukan ke pengadilan bahwa gereja telah berdoa mendatangkan petir sehingga rumah bordil terbakar. Ketika tuntutan terjadi, apa yang dikatakan pendetanya? Enggak, kami enggak berdoa untuk petir, tapi berdoa supaya tempat itu tutup. Hakimnya bingung. Ini orang-orang enggak percaya kuasa doa. Orang yang percaya tidak percaya kuasa doanya didengar sama Tuhan. Saudara, jangan sampai terjadi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu kesempatan belajar firman Tuhan. Dan kami mohon sebelum perjamuan kudus ini berlangsung, kami mohon Tuhan layakan, sucikan terlebih dahulu kami. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin.